Halo sahabat Cucu semua, selamat datang kembali di channel Cucu Story. Channel yang membagi kisah, legenda, misteri, horor, serta penelusuran dan beruji nyali di tempat-tempat yang dianggap angker. Jangan kemana-mana, saksikan keseruannya di Cucu Story. Tradisi lisan adalah kesaksian lisan yang disampaikan secara verbal dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi lisan diwariskan secara turun-temurun, dan tidak hanya sebagai pengisi waktu, tapi juga sebagai penyalur sikap dan pandangan, refleksi angan-angan kelompok. Juga sebagai wasiat bagi generasi selanjutnya, yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Sehingga komunikasi secara lisan akan menghasilkan sebuah tradisi yang cukup mengandalkan mulut dan telinga. Di Kalimantan Barat, banyak berkembang tradisi lisan, khususnya pada wilayah-wilayah kerajaan Melayu. Salah satunya adalah tradisi lisan yang menceritakan bahwa, nenek moyang orang Melayu dan orang Dayak itu adalah bersaudara, atau secara genealogis memiliki hubungan darah yang sama. Di wilayah Kesultanan Sambas, yang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Sambas sekarang, terdapat sebuah cerita rakyat tentang asal-usul Muara Ulakan yang tidak bisa terpisahkan dari dua orang dari suku Dayak dan suku Melayu. Berikut adalah cerita singkatnya. Tradisi lisan tentang persaudaraan orang Dayak dan orang Melayu di Binua Sambas, dulunya adalah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang. Bermula dari cerita legenda, Negeri Kebanaran, atau lebih dikenal dengan Kerajaan Batu Bajamban, di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Alkisah, ada dua orang sahabat yang bernama Syamsuddin dan Saribas. Syamsuddin dan Saribas adalah manusia biasa yang menikah dengan orang Kebanaran. Syamsuddin yang notabene-nya dari suku Melayu, adalah orang yang pertama kali menikah dengan orang Kebanaran, atau orang Limun, atau orang Bunian. Dan orang kedua yang menikah dengan orang Kebanaran adalah Saribas, pemuda dari suku Dayak. Karena sesama manusia, Syamsuddin dan Saribas bersahabat. Melihat Syamsuddin bertingkah demikian, istrinya tidak senang dan tidak mau menampakkan dirinya lagi kepada manusia. Akhirnya Syam pergi, dan terus mengikuti kemanapun Saribas pergi. Di mana ada Syam di situ ada Saribas. Namun ada juga versi cerita lain bahwa Syamsuddin pasca menikah dengan orang Kebanaran, akhirnya menghilang dan dipercayai Syam pindah dan ikut berdiam di kerajaan Batu Bajamban. Hingga suatu ketika, Syamsuddin dan Saribas berada dalam suatu perjalanan, setibanya di persimpangan tiga sungai, yaitu Sungai Sambas Kecil, Sungai Subah, dan Sungai Teberau atau sekarang tempat berdirinya Istana Kesultanan Sambas. Mereka berikrar berjanji untuk selalu bersahabat selamanya, tidak saling menipu satu sama lain dan selalu sama rata dalam hal apapun, serta tidak boleh ada pertikaian antara suku Melayu orang laut dan Dayak orang darat. Ikrar persahabatan mereka tersebut, ditandai dengan membuang sebuah batu, yang mereka ambil dari Gunung Sebatok, dan membuangnya ke persimpangan tiga sungai secara bersama-sama. Menurut cerita rakyat Sambas, bahwa batu-batu Gunung Sebatok runtuh ke sungai yang kalah diterjang Gunung Senuju tempo dulu. Aku ingin tidak akan pernah ada pertikaian dan saling dendam antara kita, walaupun kita dari suku yang berbeda, kata Syamsuddin. Seandainya batu itu timbul ke permukaan, barulah kami orang darat atau Dayak melawan orang laut atau Melayu, ujar Saribas sambil memeluk Syamsuddin. Seusai mereka berkata, tiba-tiba tempat mereka membuang batu tersebut, membentuk pusaran air yang mereka namakan ulakan. Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari ulak adalah pusaran air. Namun secara harfiah, ulak dalam bahasa daerah Sambas berarti bohong, jadi ulakan yang dimaksud di sini adalah, mereka tidak menginginkan adanya kebohongan, dan tidak saling menipu sesamanya. Sejak saat itulah Syamsuddin dan Saribas menjadi sahabat sejati. Muara Ulakan adalah sebuah lokasi persimpangan atau pertemuan tiga anak sungai yaitu Sungai Sambas Kecil,
Sungai Subah, dan Sungai Teberau, yang mana dahulunya merupakan tempat berikrarnya orang Melayu dan orang Dayak, yaitu Syam dan Saribas. Hingga banyak orang yang mengkaitkan kejadian tersebut dengan asal-usul nama Sambas, yang mana kata Sambas diambil dari Sam yaitu Syamsuddin, dan Bas yaitu Saribas. Dewasa ini, orang Dayak dan orang Melayu Sambas, percaya bahwa mereka adalah satu kesatuan ibarat sepasang sepatu, yang tidak dapat dipisahkan. Seperti perumpamaan, ibarat aur dan tebing, yang maknanya adalah akan selalu terikat dan saling membutuhkan satu sama lain. Tradisi lisan tentang persahabatan orang darat dari suku Dayak dan orang laut dari suku Melayu, hingga sekarang masih berlaku dalam pola interaksi sosial antara orang Melayu dengan orang Dayak. Masing-masing pihak menyadari adanya cultural boundary, di dalam perkampungan yang penduduknya dominan orang Dayak, maka orang Melayu di tempat tersebut akan mematuhi adat istiadat dan hukum adat orang Dayak. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini, dan kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nantikan video selanjutnya di channel Cucu Story.